Ya, fans dari Indonesia salah satu pembeli terbanyak tiket Piala Asia 2023. Informasi bola selanjutnya, super krusial timnas Indonesia haram kalah di laga perdana Piala Asia 2023 melawan Irak. Dan yang terakhir, Sinteyong akui stres hadapi Piala Asia pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, tiket pertandingan Piala Asia 2023 sudah bisa dibeli. Sejauh ini sudah terjual lebih dari 900.000 tiket dan fans Indonesia salah satu pembeli yang terbanyak. Hal tersebut diungkapkan oleh penyelenggara Piala Asia dalam rilisnya. Selain fans dari sisi Qatar dan Indonesia, ada beberapa negara lain yang banyak membeli tiket pertandingan. Lebih dari 900.000 sudah terjual sejauh ini dengan fans dari Qatar, Filipina, India, dan Indonesia memimpin pembeliannya. Kata keterangan dari LOC Piala Asia. Ya, Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 12 Januari 10 Februari 2024. Dan ini adalah kali ketiga Qatar menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada tahun 1988 dan 2011. Ada 24 tim yang berlaga dengan dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim. 2 negara teratas di masing-masing grup berhak lolos ke 16 besar. Nantinya ada juga tambahan 4 tim lain dari predikat posisi ketiga back. Ya, Qatar menggunakan 9 stadion untuk menggelar 51 pertandingan di Piala Asia 2023. 7 diantaranya dipakai pada event Piala Dunia 2022 lalu. Menjadi tuan rumah acara olahraga besar sebesar ini lebih dari sekedar sepak bola ya. Piala Asia akan memberikan kesempatan kepada para fans dari seluruh daerah untuk belajar tentang budaya baru, membangun persahabatan seumur hidup, dan menciptakan kenangan yang bermakna. Kata Hasan Al-Kuwari, Direktur Eksekutif Pemasaran dan Komunikasi LOC Piala Asia dalam keterangan persnya. Ya, Sinteyong terus memotivasi pemain timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menjalani laga pembuka melawan Irak pada 15 Januari mendatang. Menuju laga tersebut, Ivar Jenner dan kawan-kawan berbekal 3 kekalahan di laga uji coba yang digelar di Turki dan Qatar. Blunder-blunder terus terjadi meski mereka sudah mempersiapkan tim yang cukup lama. Masalah ini harus segera ditemukan solusinya karena mereka menargetkan untuk lolos ke babak 16 besar. Ya, tentu saja pertahanan tim akan menjadi aspek penting untuk mendapatkan misi tersebut. Sinteyong sudah berpesan kepada semua pemainnya agar lebih berani. Mental pemain harus tetap kuat meski lawan yang dihadapi memiliki kekuatan yang lebih baik. Menurutnya, membuat kesalahan di pertandingan adalah hal yang normal. Mereka juga diminta untuk tidak takut dalam percaya dengan potensi yang dimiliki. Saya mengatakan kepada pemain saya banyak hal. Seperti, Anda pasti bisa. Percaya pada diri sendiri dan jangan takut untuk melakukan kesalahan, kata Sinteyong. Ya, seperti diketahui skuad Garuda harus kebobolan 11 gol dari 3 laga yang digelar. Mayoritas gol yang terjadi adalah karena blunder pemain sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Bahkan saat melawan Iran 3 kali, kesalahan membuat mereka harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-5. Masalah yang terus berulang ini menjadi sorotan karena laga melawan Irak sudah di depan mata. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini menambahkan bahwa kesalahan saat pertandingan adalah hal yang wajar. Menurutnya, kesalahan tersebut bisa terjadi kapan saja karena sepak bola adalah permainan kolektif. Satu hal yang jadi perhatian adalah bagaimana cara mengurangi kesalahan tersebut di Piala Asia nanti. Apalagi lawan yang akan dihadapi skuad Garuda cukup kuat dan kesalahan kecil akan menjadi bencana. Sepak bola adalah permainan kaki dan kesalahan itu pasti akan terjadi. Tapi kami harus mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut. Pungkas Sinteyong. Ya, pandit senior sepak bola Indonesia Roni Pangemanan menilai timnas Indonesia wajib tidak kehilangan poin di laga perdana melawan Irak. Andai kalah, pria yang akrab disapa Bung Ropan ini meyakini kans lolos skuad Garuda ke fase gugur alias babak 16 besar Piala Asia Qatar akan sangat berat.
Pelatih Sinteyong kan sudah bilang ya, kalau target kita adalah lolos 16 besar. Kalau memang begitu, paling tidak dapat 1 poin untuk melawan Irak. Jangan sampai kalah, itu saja kuncinya. Ya terserah bagaimana caranya, meski kita harus main ultra defensif sekalipun. Kalau kita kalah, maka peluang timnas Indonesia akan pupus. Saya meyakini akan sulit untuk bisa mencapai babak 16 besar. Kalau tidak mau dibilang tidak mungkin ya. Jangan dulu melihat Vietnam dan Jepang, fokus dulu pada laga awal, kata Bung Ropan. Dan masih menurut Ropan, jika ingin peluang lolos ke babak 16 besar terbuka, maka timnas Indonesia asuhan pelatih Sinteyong harus meraih 4 poin. Maka dengan raihan 4 poin, skuad Garuda bisa lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Ya, bicara mengambil poin dari Irak, bisa dipastikan ini akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda dibantai 1-5 saat tandang ke markas Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum lama ini, yakni pada pertengahan November 2023 lalu. Pada laga yang digelar di Stadion Internasional Basra tersebut cukup jelas terlihat perbedaan kualitas dari kedua tim. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui bahwa dirinya dilanda stres jelang Piala Asia 2023. Sebelumnya Shin memang sempat berpartisipasi pada ajang tersebut. Akan tetapi dirinya waktu itu berstatus sebagai pemain. Pada saat berstatus sebagai pelatih kepala, Shin juga belum pernah menyicipi turnamen ini. Selain itu, ia juga mengakui sempat menjalani pekerjaan lain pada ajang ini. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa dirinya sempat menjadi komentator di salah satu stasiun televisi Korea Selatan terkait ajang ini. Tapi kini dirinya akhirnya mendapatkan kesempatan melatih pada ajang tersebut. Ia berstatus sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Shin sukses membawa skuad Garuda kembali berlaga di ajang 4 tahunan itu setelah absen selama 16 tahun. Oleh karena itulah ini merupakan pengalaman baru bagi Sinteyong. Saya sudah berpartisipasi di Piala Asia sebagai pemain dan komentator sebelumnya, kata Shin. Dalam terkait tugasnya ini, legenda sepak bola Korsel tersebut mengaku sangat stres. Ia mengaku bahwa menjadi pelatih kepala jelas mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Ya, gangguan tersebut jelas menjadi tantangan nyata Sinteyong bersama tim Merah Putih. Terlebih lagi, akhir-akhir ini anak asuhnya tidak mampu mendulang hasil yang positif.